Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel calon presiden. Hari ini channel calon presiden akan membahas tentang formasi 4-1-2-3 versi bawaan, yaitu versi yang disediakan langsung di formasi ini. Nah, ini dia. Kenapa dibahas soal yang ini? Karena kebanyakan para player sekarang mempergunakan formasi-formasi default yang cukup unik dan sudah jarang menggunakan formasi-formasi bawaan. Namun menurut calon presiden tidak masalah juga sih, karena memang formasi-formasi unik itu bagus untuk dipakai bermain. Namun perlu juga kadang-kadang kita menggunakan versi standar ketika tiba-tiba harus merubah pola permainan di tengah permainan, atau pola-pola serangan atau pola-pola defensif di tengah serangan, di tengah permainan. Kemudian yang pertama dibahas oleh calon presiden hari ini adalah formasi 4-1-2-3 ini memang berbeda dengan formasi default. Yang formasi default pada umumnya IMF ini agak turun, LMF agak turun, CF-nya agak ke bawah dikit. Seperti itu. Memang formasi 4-1-2-3 versi bawaan ini cukup ofensif ya, cukup ofensif untuk melakukan penyerangan. Maka daripada itu calon presiden akan membahas formasi ini dulu, mulai dari CF-nya dulu. Menurut calon presiden, CF itu memang wajib untuk memasang kita pemburu gol, apalagi dalam kondisi solo striker itu harus memburu gol agar dia lebih semangat atau lebih enak untuk melakukan penyerangan. Adapun di babak kedua itu terserah daripada abang-abang sekalian, boleh memasang pemburu peluang atau pemburu gol. Tapi untuk di 1 CF, calon presiden tidak terlalu merekomendasikan untuk menggunakan penyerang bayangan karena kadang-kadang agak lambat majunya. Namun kalau untuk gaya bermain penguasaan bola atau serangan balik biasa, penyerang bayangan itu cukup baik digunakan. Namun lebih baik lagi menggunakan pemburu gol atau pemburu peluang. Kemudian pada bagian RWF ini atau LWF itu calon presiden merekomendasikan untuk memasang sayap produktif, tapi ketika punya spesialis umpan silang seperti Kostik di sebelah sini, atau mungkin boleh punya backup, itu sangat rekomendasi juga. Kenapa ini perlu ada juga sebenarnya sayap produktif, atau ketika teman-teman tidak punya sayap produktif, minimal memasang RWF yang memiliki ini umpan silang akurat. Nah, harus punya umpan silang akurat. Untuk apa? Untuk mampu memberikan bola-bola crossing kepada CF kita. Karena ketika kita bermain di football ini kadang-kadang pola serangan kita itu agak sulit ketika membangun serangan dari depan. Jadi perlu membangun serangan dari sisi untuk membangun bola-bola crossing. Kemudian untuk LWF ini, di sini calon presiden memasang pemburu gol. Kenapa? Karena pemburu gol itu cukup efektif untuk membantu CF kita yang cuma sendiri. Namun ketika teman-teman memasang sayap produktif di sisi sini ataupun spesialis umpan silang di sebelah sini seperti Kostik, itu perlu memasang sayap produktif ketika tidak punya pemburu gol seperti Mbappe. Nah, seperti itu. Untuk posisi IMF ini calon presiden merekomendasikan IMF ini satu pemburu celah. Nah, satu pemburu celah, satunya playmaker kreatif. Kenapa seperti itu? Karena pemburu celah ini akan membantu serangan kita dari posisi gelandang. Dia akan mencari celah-celah kosong untuk mungkin melakukan finishing atau mungkin melakukan umpan-umpan yang cukup baik kepada CF kita atau mungkin kepada RWF yang akan melakukan umpan silang. Untuk playmaker kreatif, kenapa dipasang sini playmaker kreatif? Karena menurut calon presiden, playmaker kreatif ini gaya bermainnya dia tidak sering naik turun. Nah, tapi playmaker kreatif ini dia lebih kepada stay pada posisi apa yang dipergunakan. Kalau dia di IMF posisi sini, dia akan selalu stay di sini.
Jadi dia akan selalu ada pada posisinya ketika kita sedang butuh. Apalagi playmaker kreatif ini kebanyakan umpan-umpannya itu cukup baik. Nah ini kan umpan rendahnya cukup baik, dribblenya cukup baik, seperti itu. Jadi dia akan mampu untuk membantu memberi umpan-umpan kepada CF kita atau LWF kita baik, ataupun malah memberikan umpan kepada IMF kita yang akan melakukan pemburuan celah. Untuk DMF di sini menarik, menurut calon presiden dalam satu permainan itu perlu adanya orkestrator. Ketika teman-teman tidak punya DMF yang memiliki gaya bermain orkestrator, maka perlu bagi teman-teman jangan memasang ini sebagai IMF, namun bisa dipasang di sini sebagai CMF. Contoh CMF-nya adalah barangkali si Scholes bisa. Si Scholes, ini mau dicari dulu nih si Scholes nih. Nah ini Scholes gratisan nih, bisa nih, tapi jadikan CMF di sini dia. Contoh kayak gini. Nah, jadi CMF. Kenapa pentingnya orkestrator? Karena orkestrator ini adalah pemain yang bisa mengatur ritme permainan kita. Bola-bola yang mau kemana itu bisa dibantu oleh si orkestrator. Nah, sehingga untuk membangun serangan kita itu lebih enak atau lebih efektif. Namun ketika teman-teman tidak memiliki DMF di orkestrator ini dan menjadikannya di sini CMF punya orkestrator, berarti DMF ini usahakan pasang untuk pemain jangkar. Kenapa harus pemain jangkar? Karena IMF CMF ini agak ke depan, sehingga ini perlu untuk dipasang pemain jangkar untuk bisa stay di belakang. Kalaupun tidak mau memasang pemain jangkar dan mau berharap DMF mampu untuk membantu serangan juga, itu bisa disiasati di box to box. Nah, seperti itu. Namun menurut calon presiden sendiri untuk orkestrator seperti Kimmich, itu calon presiden kurang untuk merekomendasikan memasang menjadi DMF tunggal seperti ini, karena Kimmich sering melakukan penyerangan ataupun membantu menyerang ke depan. Itu sudah gaya IA dari si Kimmich itu sendiri. Jadi untuk DMF tunggal jangan memasang Kimmich menurut calon presiden. Kemudian dari lini bawah. Nah, lini bawah RB di sini boleh kawan-kawan memasang spesialis umpan silang seperti Arnold, karena Arnold ini jarang untuk naik ke atas. Jarang sekali untuk naik ke atas. Begitu. Kemudian di LB teman-teman boleh memasang back sayap menyerang. Nah, ini untuk membantu juga. Untuk di sini itu wajib punya satu perusak dan satu pembangun serangan. Untuk apa? Untuk bisa membantu pembangunan serangan dari bawah ketika bola dari si kiper itu sendiri. Seperti itulah kira-kira gambaran singkatnya. Mungkin ada yang bertanya, Bang, kalau Joao Cancelo dipasang jadi RB atau LB gimana? Itu juga bagus sekali, namun sayangnya si Joao Cancelo itu gaya bermainnya adalah, coba kita lihat, back side finisher kalau tidak salah ya. Ini dia. Gaya bermainnya adalah back side finisher. Di mana back side finisher ini pada gaya bermainnya dia sering maju ke depan. Jadi menurut calon presiden ini cukup bisa merugikan kita ketika kita melakukan serangan. Jadi menurut calon presiden, kalau untuk back side finisher bagusnya dipasang untuk pemain dengan 5 back seperti itu. Boleh dicoba teman-teman sekalian, para penonton setia calon presiden. Mungkin begini saja dulu sedikit ulasan kita tentang formasi 4-1-2-3 bawaan. Semoga teman-teman bisa maju terus sampai ke divisi 1. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen, dinyalakan loncengnya. Terima kasih. Salam dari calon presiden.